Waktu pertama kali diluncurin di Indonesia, banyak orang yang berpendapat LG G6 nggak akan bisa bersaing dengan Samsung Galaxy S8. Apalagi melihat harganya yang hanya berbeda beberapa ratus ribu dari Galaxy S8. Tapi apakah separah itu? Halo semua, dengan Irwan di sini dan ini adalah cerita mengenai pengalaman saya selama 2 bulan menggunakan LG G6. Kalau boleh jujur, dibandingkan sama LG G6, desain Samsung Galaxy S8 jelas jauh lebih seksi dan lebih keren. Menurut saya loh, sangat berbeda dengan desain LG G6, di mana LG terlihat seperti main aman. Mungkin agak takut kali ya, mengingat seri G5 mereka bisa dibilang gagal di pasaran. Desain si G6 ini terlihat agak mainstream, dengan garis desain mengotak dan sedikit menyudut di bagian sisi-sisi. Frame yang terbuat dari metal terasa kokoh dan solid saat digenggam. Bobotnya juga kerasa lebih berat, berbanding terbalik dengan Samsung Galaxy S8 yang cenderung sangat ringan. Tapi justru jadi sebuah nilai lebih karena kerasa lebih kokoh dan kuat. Walaupun nggak ada jaminan kalau dijatuhin HP ini akan lebih baik daripada S8. Bagian belakangnya terbuat dari kaca yang agak melengkung dengan aksen brush metal dan terdapat 2 buah kamera serta sensor sidik jari. Bagian desain yang menurut saya nggak mainstream justru ada di layarnya, di mana layar ini mengusung konsep yang serupa seperti Galaxy S8, yaitu memanjang ke atas. HP ini punya layar sebesar 5,7 inch beresolusi Quad HD Plus dan membulat di bagian ujung layar yang katanya lebih tahan terhadap benturan. Kenapa ada plusnya? Karena rasio layar HP ini sedikit berbeda, yaitu 18:9 plus ukuran bezel yang tipis. LG menyebut teknologi layar mereka sebagai Full Vision Display. Itulah yang bikin layar di HP ini terlihat memanjang, dan itu juga yang bikin HP ini kerasa kecil walaupun layarnya 5,7 inch. Di mana biasanya HP dengan layar segitu dipastikan akan kerasa bongsor. Layar LG G6 punya fitur HDR10 dan Dolby Vision yang secara teori bisa menghasilkan gambar dengan dynamic range, brightness, dan kontras yang lebih baik dan lebih natural. Satu hal unik yang saya temukan di HP ini adalah kaca bagian depan dilapisi Corning Gorilla Glass 3, sedangkan bagian belakang menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Alasannya? Ya karena menurut mereka Corning Gorilla Glass 3 lebih keras dibandingkan Corning Gorilla Glass 5. Katanya, walau terlihat keren, nyatanya rasio 18:9 nggak lepas dari masalah sob. Saat digunakan nonton video di YouTube, kita akan menemukan bagian yang tidak terisi yang menurut saya agak mubazir, walaupun nggak ganggu banget ya. Hal ini juga terasa saat kita memainkan beberapa game dalam mode full screen. Untungnya LG memberikan opsi app scaling, yang memungkinkan kita memaksa aplikasi atau game menggunakan rasio layar 18:9, walaupun pada akhirnya akan memotong sedikit bagian di atas dan bawah. Dan sayangnya lagi, kita nggak akan menemukan layar yang melengkung di bagian sisinya. Layar di LG G6 ini rata tanpa lengkungan sama sekali. Terlihat agak biasa sih ya, tapi saya justru lebih suka sama desain layar kayak gini, karena nggak akan ribet kalau mau dipasangin tempered glass. Misalnya, seperti HP ini. Gimana? Ganteng kan? Makin gagah kalau dikasih case ini. Untuk tempered glass dan case-nya, informasi dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya sob. Sayangnya lagi, layar di HP ini masih pakai teknologi LCD, di mana menurut saya potensi layar LCD ini udah mentok. Itulah kenapa banyak isu yang mengatakan beberapa brand besar akan rame-rame beralih ke layar berjenis OLED, seperti Apple, LG, dan HTC. Tapi jujur, secara pribadi saya lebih suka layar LCD karena lebih natural dan lebih ramah di mata. Nggak terlalu gonjreng dan nggak berlebihan mempresentasikan warna di layar. Menurut saya loh ya, jadi nggak usah didebat. G6 punya fitur yang namanya Always On Display, persis seperti HP-HP Samsung. Hanya saja karena ini bukan AMOLED, jadi warna hitam hanya diturunkan brightness-nya saja. Sebagai informasi aja nih, LG G6 adalah HP berlayar LCD paling pekat yang pernah saya pakai. Sebenarnya ada hal yang disayangkan dari HP ini lagi menurut saya, yaitu pemilihan prosesor di mana LG G6 masih menggunakan prosesor flagship tahun lalu, yaitu Snapdragon 821. Di saat flagship sekarang ramai-ramai pakai Snapdragon 835 yang sudah pakai fabrikasi 10 nanometer. Tapi menurut saya wajar karena pada saat HP ini dirilis, Snapdragon 835 belum tersedia sob. Atau ada kemungkinan batch pertama sudah diborong sama Samsung. Lagian nih ya, walaupun secara angka Antutu terlihat signifikan perbedaannya, secara performa kedua prosesor ini menurut saya nggak terlalu jauh perbedaannya dan masih sama-sama ngebut.
Jadi kalau dibilang LG G6 ketinggalan zaman, saya agak kurang setuju ya. Terbukti waktu dipakai sehari-hari dan bermain game-game yang berat, LG G6 mampu menjalankannya dengan sempurna. Kalau udah begini, rasanya kita nggak akan peduli lagi dengan apa prosesornya, berapa RAM-nya, dan segala macam angka-angka yang ditawarkan, selama nggak ada kendala saat digunakan. LG G6 masuk ke Indonesia sedikit spesial karena mengusung spesifikasi yang sedikit lebih tinggi dari versi global, yaitu dual SIM, RAM 4GB, dan internal storage sebesar 64GB. Untuk ukuran konektivitas, LG G6 support 4G LTE Cat 12 atau kategori 12, atau yang sering disebut dengan LTE Advanced, yang punya kecepatan upload hingga 150 MB per second dan download sampai 600 MB per second. Gosipnya, salah satu provider di Indonesia udah siap dengan teknologi ini, sob. Jika kalian bingung mencari di mana tombol power HP ini, kalian ternyata bernasib sama seperti saya. Power button di HP ini menyatu dengan sensor sidik jari di bagian belakang, ciri khas yang masih dipertahankan oleh LG sampai saat ini. Performa sensor biometrik ini juga cukup bisa diandalkan karena cukup cepat dan nggak lemot. Nggak akan bikin kita emosi karena susah kebaca. LG G6 membawa fitur andalan dari LG V20 yaitu Quad DAC. Walau gimmick ini nggak semenarik gimmick iris scannernya Samsung, tapi nggak bisa dipungkiri fitur ini jelas memanjakan para pecinta musik. Sebenarnya saat membaca spesifikasi, Quad DAC hanya tersedia untuk varian yang dijual di Korea. Tapi sekali lagi, LG menganggap pasar Indonesia adalah pasar yang spesial. Itulah kenapa fitur ini tetap dimasukkan ke versi yang masuk ke Indonesia. HP ini diklaim bisa memainkan musik berformat 32 bit 192 kHz. Oh iya, sebagai informasi aja, Quad DAC tidak bisa kalian nikmati kecuali menggunakan earphone atau speaker. Jika kedua perangkat ini tidak terpasang, maka Quad DAC otomatis terdisable. Ngomongin soal kualitas audionya sendiri, menurut saya kualitas suara HP ini memang terasa superior, sob. Lebih bagus dibandingkan handphone flagship yang lain termasuk Galaxy S8 sekalipun, menurut saya. Tapi subjektif banget ya, karena ini masalah kuping masing-masing. Kembali menurut saya, Quad DAC-nya bisa naikin potensi earphone yang kita pakai. Karakternya ya, seperti kebanyakan HP-HP Android yang cenderung ke warm. Sayangnya, kok perasaan banyak banget sayangnya ya. Bodoh amat lah. LG tidak menyertakan earphone yang spesial, seperti yang dilakukan oleh Samsung Galaxy S8 dengan earphone AKG-nya. Tapi walaupun begitu, earphone bawaan HP ini tetap lumayan enak kok. Ada sebuah speaker di bagian bawah yang punya kualitas lumayan keras tapi kerasa biasa aja. Sayang aja sih, HP flagship tapi nggak punya stereo speaker. Nih sob, coba dengerin. Satu fitur yang jadi unggulan HP ini dan tidak akan kita temukan di flagship lain adalah sertifikasi IP68 dan sertifikasi standar militer MIL STD 810G. Di mana selain tahan terhadap air dan debu, HP ini juga lolos dalam berbagai macam pengujian seperti lolos tahanan suhu ekstrim, tes kelembaban, getaran, radiasi matahari, dan masih banyak lagi. Mengenai standar militer ini, lebih jelasnya bisa kalian baca di link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Punya sertifikasi militer nggak bikin HP ini tahan terhadap lecet sob, karena saat berapa kali jatuh tetap akan meninggalkan bekas lecet terutama pada bagian frame metalnya. Sayangnya, standar militer seperti daya ledak tinggi dan EMGR atau Ex-Girlfriend Memory Resistance tidak akan kita temukan di sini. Sayang sekali. LG G6 diperkuat dengan baterai sebesar 3300 mAh, lebih besar dibandingkan versi sebelumnya si G5 yang hanya 2800 mAh. Daya tahan baterai di HP ini juga lumayan menurut saya, nggak terlalu boros tapi ya nggak awet-awet juga. Screen on time yang didapat ada di angka 5 jam lebih. Beruntung HP ini udah mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0 yang dapat mempersingkat waktu pengisian baterai. Android 7 Nougat sudah terpasang secara default out of the box di HP ini. Tampilan antarmukanya juga kelihatan simpel berkat LG UX 6.0. Selain responsif dan smooth, kita juga tidak akan menemukan lagi app drawer di HP ini. Jadi semua aplikasi itu akan dijembreng di halaman depan yang tentu bisa kita rapikan ke dalam beberapa folder kategori. Ada juga fitur Knox On yang memungkinkan kita menghidupkan dan mematikan layar cukup dengan 2 kali ketukan. Tapi fitur dari software di HP ini yang paling kerasa manfaatnya menurut saya adalah multi Windows-nya. Dengan rasio layar yang 18:9, kita bisa bagi layar HP ini jadi 2 Windows dengan ukuran yang sama. Kepake banget buat kamu yang suka menjalankan 2 tugas sekaligus dalam satu layar. Misalkan kepoin Instagram 2 mantan sekaligus. Misal. Walau LG melakukan modifikasi habis-habisan pada tampilan Android 7 Nougat-nya, tapi kita tetap akan menemukan Google Assistant di HP ini.
Terakhir yang akan kita bahas tentu adalah bagian kameranya. Agak unik sih memang, dimana saat banyak brand berlomba-lomba pasang wide angle kamera di depan, LG justru sebaliknya sob. Mungkin bisa dibilang LG satu-satunya yang memasang lensa lebar di bagian belakang. Soal apakah perlu lensa lebar di belakang? Menurut saya sih perlu nggak perlu ya. Buat casual user mungkin lebih prefer kamera dengan lensa tele. Tapi, dalam beberapa kondisi, kamera lebar ini akan kerasa sangat berguna sob. Misal, untuk foto landscape atau untuk ambil foto dalam sudut yang sulit di mana tidak bisa dilakukan dengan lensa biasa. Misal, mau foto tapi di belakang kita ada jurang, jadi nggak memungkinkan kita buat mundur kan? Maka di sini lensa lebar akan terasa berguna. Satu lagi yang akan suka dengan lensa lebar adalah para kaum traveler. Dijamin, ini kamera asik banget. Dua kamera di belakang pada HP ini punya resolusi yang sama yaitu 13 megapiksel. Foto yang dihasilkan kamera di HP ini menurut saya bagus ya. Dalam beberapa kondisi, hasilnya terlihat mengagumkan. Detail dan warna yang ditampilkan khas HP-HP flagship. Hasil foto wide-nya juga seperti memberikan sesuatu yang berbeda, di mana kita akan disuguhkan objek yang lebih banyak dari biasanya. Gambar wide-nya juga terasa tajam karena memiliki resolusi yang sama. Dalam kondisi kurang cahaya atau low light justru kelihatan biasa aja, walaupun aperture di lensa normalnya mencapai f1.8, tapi tetap kerasa kurang maksimal sob. Dan kekurangan lain menurut saya adalah tidak adanya autofocus untuk lensa wide-nya. Sedangkan untuk kualitas kamera depannya, ini nih yang bikin sedikit nggak nyaman menurut saya. Gimana ya, kualitasnya tuh kayak mediocre banget lah. Bukan flagship banget pokoknya. Bahkan akan kalah kalau diadu sama HP-HP murah macam Xiaomi dan lain-lain. Terutama untuk foto selfie dalam kondisi low light ya. Tapi kalau selfie dalam kondisi cukup cahaya, selfie-nya lumayan oke kok. Apalagi kita juga bisa ngambil foto wide selfie di mana jelas akan lebih banyak muat objek yang masuk dalam foto. Saya tuh mau jelasin banyak tapi kok bingung ya. Coba deh dinilai sendiri. Tapi saya yakin hal seperti ini bisa diperbaiki LG lewat update software ke depan. Semoga saja. Untungnya, mode manual di HP ini sekali lagi sangat impresif. Kita bisa mengatur semuanya secara manual. Itu berarti potensi dari kamera HP ini bisa jauh lebih baik lagi. Lanjut ke kualitas perekaman video, HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K. Tapi, bukan itu yang spesial menurut saya. Tapi adanya pengaturan manual pada mode video dan kualitas suara yang stereo dan bisa kita atur semau kita. Ini yang nggak akan kita temukan di HP manapun. Kita bebas memilih mau pakai mic di bagian depan, kiri, kanan, atau bagian belakang. Bahkan kita bisa mengganti frame rate semau kita, mulai dari 24 frame per second, 30 frame per second, sampai 60 frame per second. Kualitas videonya? Ini adalah kualitas video kamera depan LG G6. Seperti yang kalian lihat, lensa wide ini memang cocok banget buat kamu yang memang suka vlogging atau mengabadikan momen-momen berlatar belakang pemandangan. Karena dengan lensa wide, objek yang masuk jadi lebih banyak dari lensa biasa. Di video ini juga terlihat kamera depan HP ini punya dynamic range yang baik. Sedangkan untuk video bagian belakang, seperti yang kalian lihat, karena sudah dilengkapi dengan 3-axis OIS atau Optical Image Stabilization dan tentu EIS atau Electrical Image Stabilization yang sangat berguna saat kita merekam video, terutama video yang bergerak seperti sekarang. Jadi untuk bagian kamera, LG memberikan alternatif yang berbeda untuk kebanyakan HP saat ini dengan wide angle lens-nya. Dan kesimpulannya, jika ada yang bertanya mana yang lebih baik antara Samsung Galaxy S8 dan LG G6, saya jujur sulit menyimpulkan, karena kedua HP ini memiliki kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Tapi memang, LG G6 itu menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan flagship-flagship yang lain sob. Desain gagah, body solid bersertifikasi militer, anti air, layar ganteng, audio juara, kamera oke, harga mahal, bonus belit, dan lain-lain. Terus apa lagi yang kalian cari? Semua ada di sini kan? Punya pendapat lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dengan Nirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.